semuanya, kembali lagi di channel Rana Raihana ID. Wah, nggak kerasa ya, COVID-19 ini udah lama banget membuat kita di rumah aja. Mulai dari bekerja di rumah aja, sekolah di rumah aja, kuliah di rumah aja, dan berbagai kegiatan lain yang dilakukan di rumah aja. Tentunya penggunaan teknologi sangat diperlukan di sini karena bisa menyambungkan yang jauh menjadi dekat dengan bantuan internet. Salah satunya penggunaan Google Form sangat penting juga loh dalam kehidupan kita. Misalkan di sekolah, buat Bapak Ibu guru yang ingin membuat soal atau membuat survei, bisa banget menggunakan Google Form. Google Form ini merupakan salah satu fitur dari Google yang mana fungsinya untuk membuat survei, membuat pertanyaan-pertanyaan, dan sebagainya. Gampang banget karena Google Form ini langsung terintegrasi di suatu database. Nanti teman-teman bisa langsung download data-datanya tanpa harus ngumpulin satu-satu gitu. Gimana caranya? Yuk kita simak cara yang berikut ini. Pertama-tama, teman-teman harus punya aplikasi Google ya pastinya. Google bisa Google Chrome atau Google Mozilla Firefox. Terus tampilannya nanti seperti ini. Terus di kolom pencarian, di sini ketikkan alamat Google Form-nya, yaitu form.google.com. Lalu tekan enter. Tunggu. Pastikan ada jaringan ya. Nah, sebelum kita membuat Google Form, kita harus punya akun Google terlebih dahulu. Kalau misalkan ada yang belum punya akun Google atau email Google, bikin terlebih dahulu ya, karena aku udah punya, jadi aku pakai akunku sendiri. Tinggal masukin kata sandi deh. Kemudian klik pencarian dan tunggu sampai masuk ke akun kamu. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Google Form-nya ya. Di sini kita bisa membuat survei atau membuat pertanyaan, membuat kuesioner yang sering dipakai mahasiswa untuk mengumpulkan data dan sebagainya. Sekarang aku mau nyoba memperkenalkan icon-icon apa aja yang ada di sini. Yang pertama ini adalah judul formnya. Di sini bisa diubah-ubah ya. Misalkan ini kan judul standarnya untitled form. Bisa teman-teman ubah menjadi misalkan formulir Rana. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada bagian question. Question itu nanti berisi pertanyaan-pertanyaan apa aja yang mau kamu cantumkan di dalam formulirnya itu. Kemudian ada respons. Respon ini nanti isinya tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan kamu kalau misalkan nanti Google Form kamu sudah di-share ke khalayak umum gitu ya. Kemudian di sini ada customize theme atau kita bisa mengganti tema dari tampilan Google Form kita. Jadi bisa ditambahkan gambar, terus warnanya bisa diganti-ganti, tulisannya bisa diubah-ubah gitu sesuai selera masing-masing. Kemudian di sini yang gambar mata ini namanya preview. Preview ini untuk melihat gimana tampilan formulir kita kalau misalkan di perangkat orang lain seperti itu. Nah, di sampingnya ini ada menu setting. Setting ini berisi dengan tentang pengaturan-pengaturan khusus atau pengaturan lebih lanjut mengenai Google Form ini. Selanjutnya ada send. Send ini nanti fungsinya untuk mendapatkan link dari Google Form yang kita buat. Nanti aku ajarin caranya. Kemudian di sini ada more. More itu isinya banyak banget. Ada kalau misalkan kita salah mengisi formulir, membuat formulir, kita bisa klik
undo, kemudian mau nambah formulir lagi, kita bisa make a copy, terus bisa banyak banget di sini pilihan, ada print, get preferred link, dan sebagainya. Di sini tentunya merupakan alat-alat yang digunakan untuk pembuatan formulir. Kita mulai dari yang pertama ya. Misalkan judulnya gini aja deh, judulnya diganti ya. Misalkan ulangan anak SD. Ulangan siswa SD gitu ya. Di sini judul, terus teman-teman bisa menambahkan deskripsinya. Misalkan di bawahnya itu ada tulisan, silahkan kerjakan dengan baik dan benar, dilarang mencontek kepada teman. Semangat! Seperti itu. Nah, di bawahnya ini merupakan bagian dari question atau pertanyaan-pertanyaan. Kita klik. Di sini judul pertanyaannya atau pertanyaannya apa. Misalkan yang langsung aja kita tulis. Pertanyaannya merupakan misalkan kata Alia memiliki huruf vokal berapa? Berapa buah? Nah, teman-teman bisa mau pakai jawabannya itu yang ABCD atau isian atau apa terserah. Soalnya di sini ada pilihannya di multiple choice ini. Kalau diklik ada banyak. Misalkan ada short answer. Short answer itu misalkan pertanyaannya tuh isian singkat, terus ada paragraph. Paragraph itu untuk yang isian panjang. Terus ada multiple choice itu yang ABC. Bisa pilih salah satu. Kemudian checkbox itu untuk yang bisa milih 2 atau lebih. Terus ada drop down itu nanti bisa pilih salah satu juga, tapi pilihannya ada di situ. Ada file upload, kita bisa upload file yang dari respondennya itu. Kemudian ada banyak banget, ada date, ada time juga. Nanti kita coba satu-satu, oke? Untuk yang nomor 1, yang pertanyaan nomor 1 yang kata Alia memiliki huruf vokal berapa buah, aku pengen pakai multiple choice. Opsi yang pertama, aku isi misalkan 2 buah. Ini berapa kata ya? Memiliki huruf vokal berapa huruf? 2. Terus kalau misalkan mau ditambah lagi di sini add option. Ini misalkan ngasal aja 4. Kemudian lagi di sini 3. Pastikan jawabannya ada di sini ya. Dan di sini misalkan 1. Nah, kalau udah ya udah, nggak usah dipencet add other atau add option-nya lagi, tapi cukup dipastikan jawabannya ada di multiple choice-nya ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan pertanyaannya ini wajib dijawab, bisa teman-teman klik yang sebelah sini, required. Sampai berwarna seperti ini ya. Terus, selanjutnya untuk menambah question lagi atau pertanyaan lagi, bisa klik yang sebelah sini. Tanda tambah yang sebelah kanan ini, diklik. Nah, munculkan question yang nomor 2, terserah mau apa. Misalkan pertanyaannya, siapa nama kamu? Nah, ini bisa short answer atau paragraph. Terserah mau yang mana, karena ini kan nama siswanya kan pasti beda-beda. Jadi, kita pilih yang short answer aja. Nanti di sini. Nanti dia ngisinya nama mereka sendiri ya. Terus, ini jangan lupa di required atau wajib diisi.
Kemudian tambah lagi question. Misalkan pertanyaannya, jenis kelamin kamu, apa jenis kelamin kamu? Jenis kelamin itu bisa yang drop down ya, maksudnya pilihan antara laki-laki maupun perempuan. Kita coba. Opsi yang satu merupakan perempuan, opsi yang kedua laki-laki. Nah, nanti bentuknya kita lihat. Ini jangan lupa required. Terus kita tambah lagi pertanyaan yang selanjutnya. Misalkan pertanyaan yang selanjutnya kita mau menggunakan yang ini. Pertanyaan kepuasan, misalkan seberapa pandai kamu membaca buku cerita berbahasa Inggris. Nah, kalau ini kan ada skala. Kita bisa menggunakan skala dari skala 1 sampai 5. Kita coba yang linear scale. Nah, linear scale ini bisa kita atur 1 atau 0 sampai 5. Atau di sini pilihannya sampai 10, tapi aku pilihnya sampai 5 aja. Yang 1 itu kita tulis untuk yang sini nanti keterangannya itu rendah, kemampuan rendah, kurang pandai. Yang nomor 5 atau yang terakhir, ini aku isi labelnya sangat pandai. Nah, setelah selesai, jangan lupa di required, dan kita bisa menambahkan lagi question. Di sini, misalkan, silahkan upload, sertakan bukti foto diri. Kalau membutuhkan foto diri, berarti harus ada yang diupload di Google Form-nya. Kita pilih menggunakan pilihan file upload. Di sini continue. Nah, di sini bisa diatur apakah filenya itu hanya file yang spesifik atau file apa aja bisa diupload. Dan di sini bisa diatur maksimum ukuran filenya 1 dan juga ukuran filenya. Bisa di required juga. Kemudian kita tambah lagi. Di sini bisa misalkan selanjutnya kita ini kritik dan saran. Kritik dan saran kita bisa menggunakan yang paragraf. Gitu ya. Di sini karena kritik dan saran merupakan kata-kata yang lumayan panjang ya biasanya, jadi menggunakan long answer text. Selanjutnya bisa kita tambahkan misalkan tanggal lahir. Tanggal lahir kita bisa menggunakan yang pilihan date. Di sini langsung ada pilihan bulan berapa, kemudian hari apa, tahun berapa, nanti dari respondennya langsung memilih sendiri. Nah, ini juga jangan lupa di required. Kalau misalkan kritik dan sarannya nggak mau required juga nggak apa-apa, nanti bisa kalau nggak di required, kalau nggak diisi juga nggak apa-apa gitu. Sudah. Kalau sudah membuat Google Form-nya yang di sini, dan di sini udah tulisan all change, save in Drive. Selanjutnya, kita bisa mengambil linknya tersebut.
link dari Google Form yang bisa di-share ke siapapun dengan cara pencet send, klik send, kemudian pilih yang link sebelah sini yang tengah, icon ini. Nah, ini link yang digunakan untuk mengisi Google Form yang kita buat barusan. Karena linknya terlalu panjang, kita bisa memendekkan atau memotong link Google Form tersebut dengan cara klik atau centang yang shorten URL. Nah, jadinya pendek deh linknya. Kita copy. Setelah selesai, kita silang aja. Nah, ini merupakan tampilan Google Form yang sudah kita buat tadi di responden. Nanti responden atau orang lain bakal ngelihat Google Form kita dengan bentuk yang seperti ini. Ya, tuh. Ini tadi yang kita buat multiple choice. Misalkan kita langsung jawab ya, kita langsung isi. Kita lihat dulu dari atas, ini judulnya ulangan siswa SD. Silahkan kerjakan dengan baik dan benar. Dilarang mencontek kepada teman. Semangat, ini tadi description dari judul yang kita buat. Kemudian soal yang nomor 1, kata Alia memiliki huruf vokal berapa huruf? Langsung aja diisi, tinggal klik jawaban yang benar. Ini yang pilihan multiple choice. Kalau misalnya mau diganti, nah dia bulat-bulatnya itu pindah-pindah sendiri karena hanya satu aja yang bisa dipilih. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Siapa nama kamu? Ini tadi short answer. Kalau short answer kita bisa mengetik nama kita, misalkan Putri Raihana Nur Aulia. Pendek. Nama pendek gitu ya. Enggak, bukan tulisan panjang. Pertanyaan ketiga, apa jenis kelamin kamu? Perempuan. Ini tadi yang drop down. Jadi ada pilihannya mau perempuan atau laki-laki gitu ya. Nah, perempuan. Kalau perempuan berarti tinggal klik panah di sini, kemudian perempuan gitu. Kalau laki-laki ya klik panah, kemudian laki-laki gitu ya. Kemudian selanjutnya, seberapa pandai kamu membaca buku cerita berbahasa Inggris? Di sini tadi kan yang linear scale, jadinya 1 sampai 5. Nanti bentuknya kayak gini, ada bulatnya juga. Di sini kalau yang 1 kurang pandai, sampai yang skala 5 itu sangat pandai. Berarti misalkan kemampuan kamu sekitar segini nih, di angka 4. Kalau kamu rata-rata atau kamu kira-kira, jadi tinggal aja pencet di angka 4. Selanjutnya, ini yang add file, upload file ini, sertakan bukti foto diri. Ini bisa ditambahin, klik add file, nanti langsung menuju ke file manager kamu. Nanti kamu bakalan disuruh upload file berupa foto, select file from here. Kemudian di sini upload foto kamu, foto apa aja, misalkan foto itu ya, terus klik open. Nah, terus upload. Tunggu ya. Ini ya. Nah, kalau kayak gini udah terupload berarti ya. Kemudian kritik dan saran. Sepertinya aku nggak mau nulis kritik dan saran sih, tapi nggak apa-apa deh. Aku lewat aja pertanyaan yang ini. Soalnya ini juga nggak required atau tidak harus diisi. Kalau tidak harus diisi, artinya tidak ada tanda bintang seperti ini. Kalau ini kan ada tanda bintang. Nah, yang kritik dan saran tidak ada tanda bintang, berarti tidak wajib diisi. Selanjutnya aku mengisi tanggal lahir. Nah, ini tadi yang format date. Aku klik ini aja. Tanggal lahirku 4 Juli 1999. Kita ke atas. Ininya Agustus. Bulannya cari tahun 1999. Nah, ini. Kemudian bulannya Juli. Tanggalnya tanggal 4. Nah, selesai. Jadi kita nggak perlu nulis satu-satu 07 garis miring 04, nggak perlu. Jadi kita tinggal klik aja. Kalau udah semua diisi,
pastikan semua sudah terisi ya. Yang required maksud aku. Selanjutnya tinggal submit. Submit ini tujuannya untuk mengirimkan data ke yang si pembuat Google Form tadi gitu, biar terekam gitu datanya. Kita pencet submit. Sudah deh, kalau misalkan udah kayak gini nih, your response has been recorded. Ini udah terekam isian Google Form kita tadi. Nah, kita sebagai pembuat Google Form bisa lihat siapa sih yang udah mengisi akun kita di halaman tadi yang kita bikin Google Form, kemudian di bagian response. Coba kita lihat. Nah, ternyata ada satu orang nih, satu respons. Nah, lihat deh. Nah, ini summary ya, atau ringkasan isi pertanyaan. Isian dari pertanyaan tadi. Ada, siapa nama kamu? Putri Raihana. Ini ada jawabannya juga, ada pertanyaan, ada jawaban. Ada rekap-rekapannya pokoknya. Jadi, gitu cara membuat Google Form dan juga cara mengisi Google Form. Sebenarnya Google Form itu multifungsi banget. Teman-teman bisa membuat Google Form sebagai alat survei, sebagai alat wawancara, kemudian alat buat skripsi, buat latihan soal. Banyak pokoknya kegunaan Google Form ini. Untuk mendata juga bisa. Jadi nggak perlu satu-satu kayak nulis di formulir yang kertas. Itu sangat membuang kertas, membuang waktu, dan juga membuang tenaga. Kalau misalkan menggunakan Google Form ini kan cepat, jangkauannya juga lebih luas, seperti itu. Jadi, gimana? Gampang kan membuat Google Form? Yuk sambil belajar di rumah, sambil dipraktikkan. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.